Ustaz Suhan, Masya Allah, 30 keping. Masya Allah, Ustaz Suhan, 30 keping. Dalam keluarga, orang tua ingin mengadakan acara mengingati kematian orang tua. Tapi orang tuanya masih hidup, tadi kok mengingati matinya? Saya ulang lagi. Bagaimana menyikapi dalam keluarga keluarga orang tua ingin mengadakan acara yang mengingati kematian orang tua? Keluarga orang tuanya. Jadi ada orang tua yang mati sebelumnya, habis itu hidup lagi. Enggak. Baik. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Tadi pertanyaannya dari keluarga yang buta agama. Berarti dasarnya bukan agama. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang namanya mengingat atau mengingati, mungkin maksudnya memperingati ya, memperingati kematian seseorang, itu adalah masuk dari bagian tajdidul huzun, yaitu memperbaharui kesedihan terus dengan kematian seseorang. Padahal kita dilarang oleh Nabi SAW azza itu lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mengadakan peringatan kematian tentu saja wallahu taala alam ini hanya atas inisiatif dari kita, bukan dari perintah Allah dan bukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini maksudnya untuk mendapatkan pahala atau tidak? Ada yang menjawab? Tujuan dapat pahala. Dapat pahala. Kok dicabut lagi pernyataannya?
melakukan peringatan kematian itu apakah 100 hari, ada sebelumnya 40 hari, atau 1 tahun dan 1000 tahun, ada pula 1000 tahun. Nah, ini tujuannya ingin dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Baik. Kalau ingin dapat pahala, yang beri pahala itu siapa? Allah. Nah, sekarang saya nak bawa pertanyaannya ke ibu bupati. Kalau ada orang bekerja di kantor tanpa SK, ada gaji? Ada gaji? Enggak. Jadi bekerja tanpa SK tak ada gaji. Saya pernah jadi korbannya. Saya pulang belum tamat dari S3 di Madinah, dapat surat resmi dari rektor UIN Suska untuk menjadi Syekh Ma'ad Al-Jami'ah dan dosen tetap di kelas internasional. Itu 6 bulan menjelang tamat. Ya, akhirnya di samping lamaran-lamaran yang lain, ini yang paling tinggi gajinya. Ya, sebab di Arab Saudi tawaran gaji waktu itu hanya sekitar 5.000. 5.000 satu gelas atau satu mangkuk es campur enggak dapat kan. Di Malaysia waktu itu ada juga peluang, kabarnya hanya 8.000 sepiring sate. Nah, tapi pas di Indonesia gaji pertama saya alhamdulillah tinggi. Dengan golongan 3C, doktor tamat luar negeri, 1.625.126,25 rupiah. Ya. Ke luar negeri dikit-dikit gajinya. Indonesia banyak-banyak gajinya. Akhirnya saya pilih yang banyak gajinya. Pulang ke Indonesia. Nah, setelah pulang saya langsung ke UIN. Saya kira karena ini sudah undangan dari rektor, langsung bekerja. Saya pulang bulan Februari, di Maret saya masuk. Nah, pertengahan April wakil rektor nanya, Ustaz dah terima gaji atau belum? Saya tanyakan, di mana terimanya, berapa diterima, kapan nerimanya? Oh, ternyata Ustaz belum terima ya katanya. Ini dipanggil kabak kepegawaian langsung, diteleponnya langsung pulang. Ini SK Ustaz sudah dikeluarkan atau belum? Lupa Pak katanya. Akhirnya gaji Maret tidak ada. Gaji Maret tidak ada. Apa alasan? Telat masa pembayaran. Akhirnya baru terhitung April. Itu untung wakil rektor yang nanya. Kalau sempat tidak ada yang nanya-nanya, mungkin saya setahun tidak bergaji itu. Sebab saya termasuk yang pemalu nanyakan gaji. Ya. Sebab dah biasa dari kecil minta duit sama emak aja tidak berani. Tidak berani saya minta duit sama emak. Kalau sempat dia tidak mengerti, awak tidak dapat duit. Alhamdulillah. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Nah, sekarang kita beramal ini tujuannya dapat pahala. Dan pahala itu milik Allah. Nah, di mana kita tahu sesuatu itu dicintai oleh Allah atau tidak? Diterima oleh Allah atau tidak? Tidak ada jalan kita kecuali melalui dua saja, Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Artinya melalui Rasulullah SAW. Maka kita dapatkan peringatan kematian di zaman Nabi, di zaman sahabat Nabi tidak diadakan. Berarti termasuk amalan yang tidak ada SK-nya. Pekerjaan yang tidak ada SK-nya, maka pahalanya tidak ada anggarannya. Nah, pakai anggaran lain dulu boleh, Bu?
Misalnya ATK Silva berlebih dananya, kita gunakan dana untuk rumah tanggaan, boleh? Tidak boleh. Jadi tidak bisa dicocok-cocokkan karena mata anggarannya sudah Allah beda-bedakan. Ini untuk amal ini, untuk amal ini, walaupun Allah Maha Kaya. Oleh sebab itu wallahu taala alam, maka memperingati kematian itu termasuk yang tidak ada SK-nya dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kalau sudah dianggarkan juga di keluarga, saya anjurkan dialihkan ke masjid Jami' Keringat ini, walaupun atas nama orang yang sudah meninggal itu. Ini ada SK-nya nih. Ini ada SK-nya dan sesuai dengan SOP. Ya, tentu paham sendiri. Amalan walaupun ada SK tidak sesuai SOP bisa cair, Bu? Enggak juga. Ya, Pak ya. Ada SK tapi tak sesuai SOP, apalagi yang di kepolisian dan tentara lebih, Masya Allah, luar biasa nih, Ibu ya. Awak aja mereka yang teliti nanti. Nah, ini kalau walaupun ada SK tapi dilaksanakan tanpa mengikut SOP, maka tetap juga tak bisa dicairkan. Artinya apa? Misalnya berbuat baik, mendoakan orang yang sudah meninggal, ada perintahnya memang. Tapi kita melakukan dengan SOP yang tidak ada di dalam aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya khawatir juga tidak cair pahalanya. Wallahu taala alam. Apalagi memang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau sudah terlanjur dianggarkan, maka alihkan saja ke yang sudah ada SK-nya dan jelas SOP-nya, yaitu infak untuk nama orang yang sudah meninggal, baik ayah kita, ibu kita, nenek kita, datuk kita, siapapun yang kita ingin berbuat baik untuknya setelah dia meninggal, maka kita infakkan atas namanya. Misalnya 10 keping boleh ya Ustaz? Semuanya kan boleh juga. Alhamdulillah. Kami di Magelang itu ada seseorang yang bangun satu masjid atas nama ibunya, biaya sendiri. Ya, dia sendiri yang bangun. Untuk siapa? Ibundanya. Sehingga diberi nama Masjid Ummu Aiman. Sebab ibunya Ummu Aiman. Itu satu orang anak yang tanggung. Insya Allah kita tidak boleh kalah pula dengan orang kaya-kaya itu. Kita Indonesia lebih kaya sebenarnya. Cuman masih belum merasa kaya. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bismillah Ustaz, apakah yang dimaksud ikhlas? Ikhlas sesuai dengan maknanya. Minal khulus. Wal khulus dalam bahasa Arab, misalnya hadza zahabun khalis. Ini emas khalis. Artinya naqi dan murni. Emas murni asli. Nah, ikhlas maknanya secara istilah juga beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada masuk di dalamnya selain Allah. Gimana penjabarannya? Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Arba'in atau syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan langkah-langkah ikhlas itu sebagai berikut. Pertama, berniat beribadah karena Allah. Berniat beribadah karena Allah. Ini langkah pertama. Misalnya awak sholat berniat karena Allah. Langkah kedua, berniat ibadah ini hanya karena Allah. Tadi karena Allah, naik lagi menjadi hanya karena Allah, tidak ada karena yang lain. Maka ini akan menghilangkan riya. Kemudian teruskan dengan mengharapkan beribadah karena mengerjakan perintah Allah. Karena Allah adalah pemerintah kita, yang memerintah kita yang hakiki ada Allah Tabaraka Ta'ala. Yang keempat, mengerjakan ibadah itu karena berharap
pahala dari Allah. Ini motivasi luar biasa, semangat. Ya, kalau tidak ada harapan kita tidak bersemangat. Tadi yang impak sekian karena dia berharap. Janji Allah tak pernah dipungkiri. Tidak ada orang jatuh miskin dengan sedekah. Dan Allah juga, Nabi katakan pula tidak boleh mengecilkan sekecil apapun, tetap dihargai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini ikhlas. Apakah mengharapkan surga dengan ibadah termasuk ikhlas? Masuk. Karena tadi mengharapkan imbalan dari Allah. Karena apa? Ini sesuatu yang Allah anjurkan. Ya, kalau kalian minta surga yang paling tinggi. Ya kan? Ya, mintalah masuk surga. Banyak doa-doa para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, minta masuk surga. Nah, karena ada yang mengatakan ibadah mengharap surga tidak ikhlas. Wallahu ta'ala alam, memang ada sebagian daripada ahli-ahli tasawuf mengatakan kalau masih beribadah berharap imbalan pahala itu masih belum ikhlas. Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah sayyidul mukhlisin, tetapi masih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikutan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijtihad sebagian ahli tasawuf tadi atau ahli zuhud tadi itu adalah ijtihad pribadinya dan Nabi tidak mensyaratkan mesti seperti itu. Wallahu taala alam. Apa kiat-kiat untuk ikhlas, Ustaz? Tadi sudah kita sebutkan. Dan bagaimana kita tahu niat kita ikhlas atau kita kurang ikhlas? Kalau kita mendeteksi niat kita ikhlas atau tidak, disebut orang tak disebut orang sama, diumumkan tak diumumkan sama, dihargai tak dihargai orang sama. Kalau sudah begitu, insya Allah antum ikhlas. Dalam berdakwah misalnya, Ustadz ini banyak jemaahnya, Ustadz ini sedikit jemaahnya, terasa dalam hati, masalah berarti dengan keikhlasan. Ya, masalah dengan keikhlasan. Kami punya dosen di Madinah itu jemaahnya 3 orang, lama bertahun-tahun tetap dia hadir di majelis. Tidak pernah absen pula. 3 orang cuma yang hadir. Kalau saya sempat 3 orang ya berkurang, cuma apa namanya ceramah ini tidak semangat. Tidak, ini 3 orang, tapi tetap konsisten dia. Demikian juga kalau sudah sampai pada taraf ini dan ikhlas itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah bukan pengakuan lisan. Bukan pengakuan lisan. Lisan itu sering tidak ikhlasnya. Makanya Imam Ghazali mengatakan man za'ama al-ikhlas fa ikhlasu yahtaju ila ikhlas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saran dan jawaban terbaiknya Ustaz. Masya Allah. Ini ingin yang terbaik ya. Ana ingin bertanya, bagaimana cara memberikan jawaban yang baik. Bagaimana cara memberikan jawaban yang baik jika kedua orang tua memiliki prinsip bahwa anaknya harus dapat yang setara atau atau sederajat dalam artian sarjana dan sarjana. Wah, ini jodoh nampaknya nih ya. Ini masalah jodoh. Taib. Dan orang tua mengharuskan kerja atau daftar PNS padahal ana akhwat dan setelah lulus kuliah usia ana sudah 24 tahun. Tapi mungkin hanya itu saya Ustaz. Nah, bukan hanya itu saja. Barakallahu fikum. Wih, ini bingung saya jawabnya nih. Nah, ya. Ma'asyiral kepada ukhti yang bertanya. Ya pertama, orang tua memang umumnya punya obsesi ya, yang terbaik untuk kita menurut yang mereka ketahui. Di mata orang tua, anak kuliah kemudian bekerja itu yang terbaik menurutnya. Nah, sekarang karena itu yang ada pada pikirannya dan keyakinannya, maka kita harus bisa meyakinkan orang tua itu bahwa bukan itu yang terbaik. Sebab rumah tangga itu tidak ditentukan oleh sarjana tidak sarjananya, kaya tidak kayanya, tetapi lebih kepada menegakkan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Oleh sebab itu saya anjurkan kepada ukhti ini untuk meyakinkan orang tua dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya tetap orang tua menganjurkan, maka dengan apa namanya, tidak bisa ditolak, ya karena terpaksa dilakukan. Dan tidak lupa berdoa senantiasa Allah berikan jalan keluar dari keterpaksaan itu. Makanya sebelum menikah itu doanya ya harus kencang gitu dan yakin diijabah Allah tabaraka taala. Dan dulu saya kalau mau menikah itu doa yang sering saya baca, tapi ini tidak ada, bukan sunnah begitu, tapi saya membacanya doa, ya Allah beri istri yang salihah, cantik tidak masalah asal kaya. Cantik tidak masalah asal kaya. Kan tidak ada masalah kan, yang penting salihah. Maka anti juga berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya suami yang salih. Tidak masalah pejabat tinggi, yang penting banyak duitnya. Nah, tidak ada masalah. Karena Allah Maha Kaya dan Maha Pemurah. Tapi yang penting adalah salihnya. Kenapa salih? Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah pernah didatangi oleh seorang ayah yang memiliki anak yang sangat cantik. Sehingga banyak yang melamar. Ada pejabat, pangeran-pangeran, ada pengusaha-pengusaha, bahkan ada pula ustadz-ustadz. Nah, itu. Lalu dia bingung, siapa yang mau diterima sebanyak ini yang melamar? Anak satu orang kan? Akhirnya Imam Al-Hasan Al-Basri menyarankan, nikahkan dia dengan yang saleh di antara mereka. Saleh. Biar dia pangeran tidak ada masalah, yang penting saleh. Biar dia pengusaha tidak masalah, yang penting dia saleh. Tidak ada masalah. Nah, saleh itu yang penting. Apa sebab kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Karena anak atau suami yang saleh bila suka sama istrinya, maksudnya cinta, dia akan tambah muliakan istrinya. Dan bila dia sudah tidak suka, benci pada istrinya, dia tidak akan hina dan jatuhkan. Tapi kalau masih suka menghina dan menjatuhkan, berarti belum saleh dia. Nah, orang saleh itu kalau bagus tinggi, kalau buruk tak menjatuhkan. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah berikan nanti jodoh yang saleh, ganteng tak masalah asal. Ganteng tak masalah asal kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada mungkin terlupa dijawab pertanyaan sebelumnya tadi, bagaimana menyikapi orang tua ya, orang tua dan termasuk di sini. Pertama, ikhwani wa akhwati fillah, orang tua ini pertama memang harus kita pandai-pandai dengannya. Karena berbuat baik, berbakti kepadanya dalam segala keadaan diharuskan dan diwajibkan. Bahkan sekalipun orang tua yang belum beriman, keselama tidak menyuruh kita maksiat kepada Allah Taala. Tapi kalau sudah maksiat, tidak. Nah, dan maksiat itu bertingkat-tingkat. Ada yang maksiat kalau dilakukan atau dilakukan menghindari maksiat yang lebih besar. Nah, di sini ijtihad kita. Ya, kalau ditinggalkan ini mengakibatkan maksiat yang lebih besar. Ini mesti dilakukan irtikabu akhafid dararain. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri kami nasihat Ustaz para penuntut ilmu yang lagi down. Subhanallah. Di masyarakat kami sering diejek, didiskriminasi, kadang-kadang juga ekstrim terhadap kami. Padahal kami belum berdakwah, baru mengamalkan ilmu yang kami dapatkan dari hasil mengaji. Beri kami nasihat. Pertama, ikhwani fillah, apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Nah, jadi apa yang tu merasakan, semua kita merasakan. Bahkan semalam waktu di Bunut, saya ceritakan ketika saya awal-awal berdakwah dulu, karena mungkin dianggap ya
berbeda sedikit dengan sebagian, dianggap sehingga diancam kalau meninggal nanti tidak dikuburkan katanya. Lalu saya bilang, Pak, kalau tuan-tuan tidak kuburkan saya, nanti saya cari malam-malam hari. Karena mereka yakin arwah gentayangan kan. Ini ancaman. Orang mati tak dikuburkan tidak ada masalah. Tapi tidak mungkin lah saya bilang. Alhamdulillah saya keringat. Ada berapa orang yang hadir tadi? Ada absennya enggak? Tidak ada absen, alhamdulillah. Minimal nanti kalau dengar 2-3 orang ada juga utusan nanti ke Pekanbaru kan. Atau jangan-jangan meninggalnya di Rengat pula. Mungkin tak tuntut kuburkan? Tidak mungkin. Saya bilang minimal anak saya ada 2, pasti mereka kuburkan. Tidak ada masalah. Saya tidak dikuburkan, tidak ada masalah. Itu jelas. Oleh sebab itu ada petunjuk dalam Al-Quranul Karim bahwasanya ketika dialog Musa dengan Fir'aun, Musa dituduh macam-macam. Musa tak sibuk menjawab tuduhan. Karena itu tidak ada pada kita. Contoh, kalau ada orang menuduh misalnya seorang ulama atau seorang da'inya mungkin bergelar akademis tinggi, lalu dibilangnya bodoh. Ada doktor yang bisa capai doktor orang bodoh kan enggak, Pak ya? Ini tidak perlu dijawab, ini tidak perlu dijawab. Karena tidak akan ada orang percaya. Doktor Dasman bodoh, ada yang percaya? Kecuali orang bodoh juga. Nah, biarin aja. Makanya Nabi Musa tidak jawab. Ketika Fir'aun menuduh dia gila, dia tidak jawab. Tapi ketika dia menuduh, mengatakan, dulu kami yang pelihara. Setelah itu kamu bunuh orang Bani Koptik. Lalu kamu melarikan diri. Nah, ini dijawab oleh Musa. Saya jatuh ke pengasuhan kalian di istana gara-gara aturan kamu juga Fir'aun. Sebab kamu mewajibkan membunuh bayi Bani Israil. Ada hujahnya. Yang kedua, ketika saya berbuat itu, saya bunuh dia, lalu saya melarikan diri. Apa sebab? Sebab keadilan tidak tegak oleh Fir'aun. Yang membunuh Bani Israel, yang merupakan orang yang diperbudak oleh Fir'aun. Kemudian yang dibunuh adalah warga suku Fir'aun, orang Koptik. Fir'aun tidak pernah adil menghukum, maka dia lari. Kalau sempat dia adil, pasti Musa tak lari. Jelas? Lalu Musa jawab itu. Tapi ketika dia jawab gila, dia jawab dusta, dia tidak jawab. Oleh itu, ikhwani fillah, demikian juga dalam mengamalkan ilmu ini. Kadang-kadang kita belum berdakwah seperti yang disebutkan pertanyaan, belum lagi berdakwah, Pak. Tapi sudah dituduh macam-macam gitu. Nabi SAW, coba lihat, tuan-tuan. Kita baca sejarah nih, sirah Nabi SAW. Dikumpulkan orang-orang Quraisy. Ada lagi ya? Waduh. Nah, siapa nama saya? Ayolah, betul. Sini nak. Ini tambangnya berapa? Berapa ongkos kirimnya? Enggak tahu. Sini. Masya Allah. Ini anak hebat ini, Masya. Siapa nama? Masya Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi. Ini pertanyaan terakhir nih katanya. Dikumpulkan orang Quraisy semuanya. Nabi hanya mengatakan begini. Ya ma'asyara Quraisy, lau akhbartukum, andainya, lau anni muhaddithukum, kalau sekarang saya beritahukan, anna min wara'i hadzal jabal, di balik gunung ini, aduwan yubaghitukum, ada pasukan yang akan menyerang kalian tiba-tiba. Akuntum musaddiqi, kalian yakin tak dengan berita yang saya bawa? Semuanya mengatakan benar. Ma ahidna minka kadziban qat. Kami tidak pernah mendapatkan kamu berbohong. Jelas ya? Kesaksian langsung, kamu tak pernah berbohong. Lalu Nabi katakan, inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid.
saya diutus Allah jadi pemberi peringatan. Jangan kalian sampai masuk azab yang sangat dahsyat. Belum ada lagi Nabi mengatakan ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Baru katakan saya diutus jadi peringatan. Karena kalimat peringatan ditangkap oleh Abu Lahab, pasti ada yang salah ini. Belum lagi menyalahkan, tapi dianggap sudah akan menyalahkan. Akhirnya Abu Lahab tampil mengatakan alihadza jama'tana taballak, celaka kau Muhammad. Rupanya untuk ini kamu kumpulkan kami. Belum lagi Nabi bicara tentang hukum ini, hukum ini, hukum ini, hukum sebagainya. Nabi sudah dituduh oleh Abu Lahab. Maka Allah balas langsung kontan, tabbat yada Abi Lahab. Oleh sebab itu kepada saudaraku yang bertanya, amalkan ilmu yang didapat dan sabar, karena memang karena iman itu nikmat. Iman itu nikmat. Makanya Allah nasihati, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kemudian pesan saya terakhir, hendaknya yang mengaji setelah mengaji semakin baik hati. Ini enggak setelah ngaji senyum terkunci mulut. Biasanya senyumnya manis, sekarang masam senyumnya. Biasanya berbaik sangka kepada kaum muslimin, kepada umat manusia, sekarang buruk sangka terus. Biasanya kalau berpapasan assalamualaikum, sekarang memalingkan muka. Nah, berarti kita yang membuat orang murka. Termasuk terutama pada orang tua, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Jelas? Jadi semakin ngaji semakin baik dan akhlaknya, bukan semakin seolah-olah semua ahli neraka kita yang masuk surga. Enggak. Walaupun akan dituduh juga seperti itu, tetapi bukan kenyataannya. Mudah-mudahan tuan-tuan tetap istiqamah dalam belajar ilmu, istiqamah mengamalkannya, dan tidak ada surga itu kecuali dihiasi dengan hal-hal yang sulit. Ya, kalaulah Nabi kita kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Allah, tetap juga mengalami ujian-ujian berat itu. Apalagi kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang sabar, orang-orang yang menikmati iman dan Islam ini, dan semoga kita tidak diuji Allah kecuali dengan yang kita sanggupi. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya terima kasih kepada semuanya. Ada Ibu Bupati, terima kasih Bapak Polres, Pak Dandim, dan semua tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, setelah seluruh hadirin wal hadirat. Yang salah itu semata-mata kelemahan saya, yang benar itu semata-mata taufik dari Allah. Semoga Allah terima, dan yang salah semoga diampuni, dan tuan-tuan dan puan-puan semoga bisa memaklumi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah dengan izin Allah, kemudian azam dan usaha yang kuat dari semua pihak, berdiri Markas Sulaiman Al-Fauzan yang bertempat di Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pondok pesantren ini bertujuan untuk mendidik putri-putri kita menjadi wanita-wanita salihah berdasarkan akidah yang kokoh menurut pemahaman as-salafus salih dari umat ini. Dengan ini kita berharap anak-anak kita mempunyai ilmu yang luas, wawasan yang bisa bersaing baik tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dan tentu saja kontribusi bapak-bapak dan ibu, saudara dan saudari semua ditunggu untuk memasukkan anak-anaknya, putri-putri terbaiknya di sini. Insya Allah bersama kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.